Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Ngobrol Ngobrol Arsitektur. Hai teman-teman, makasih banget udah gabung, atas antusiasnya makasih banget. Perkenalkan dulu, aku Ocha, aku dari Prodi Atmajaya Yogyakarta. Aku Prodi Arsitektur Atmajaya Yogyakarta dan ada partner saya. Saya Derian dari UAD juga, dari Prodi Arsitektur Angkatan 19. Kami berdua akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita awali acara pada sore hari ini dengan membacakan doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim akan saya pimpin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Doa selesai. Jadi ngobrol arsitektur kali ini tuh judulnya Becoming an Architect, What You Need to Know. Jadi apa sih yang harus diketahui oleh seorang arsitek untuk menjadi seorang arsitek. Jadi nanti kita bahas seputar profesi arsitek, terus hal apa saja yang perlu diketahui calon arsitek, terutama kita nih yang kayak masih mahasiswa arsitektur gitu. Terus kamu tuh sebenarnya udah pernah belum sih ikut kayak sharing-sharing tentang profesi arsitektur kayak gini? Belum. Soalnya aku juga masih bingung sih harus jadi siapa. Kalau kamu gimana, Kak? Aku tuh sebenarnya jujur aja aku juga belum pernah. Terus makanya kebetulan banget hari ini ngobrol arsitektur tuh kedatangan pembicara-pembicara yang hebat banget. Terus pastinya udah sangat berpengalaman ya. Terus kira-kira menurut kamu apa sih misalnya apa sih yang perlu diketahui oleh seorang arsitektur gitu? Kayak apa yang dibutuhin gitu? Materi pertama dipaparkan oleh Bapak Hombara. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Ya, selamat sore juga teman-teman, Pak Rito, selamat ketemu lagi. Ya, kalau dosen saya waktu masih mahasiswa ya, senang sekali bisa bergabung di sini, ya, diundang dan juga suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa sama-sama dengan Pak Rito untuk Pak Anto sama-sama di sini ya. Hari ini kita akan sama-sama ya, ini hanya berbentuk sharing aja lah ya, sharing aja. Apa sih yang arsitek itu? Ya, bentar, maaf. Ya, nah, ya ini kita ngobrol santai, ngobrol arsitektur ya, ini dari Hima ya, bagi hari ini. Terima kasih sekali bisa bergabung. Dan ini adalah saya memperkenalkan lagi ya, saya lulusan arsitek Atmajaya dan saya melanjutkan ke Art Institute Hsinchu Hsinchuan Guangxi di Cina, profesi arsitek sampai sekarang. Yang tadi sudah disampaikan ya. Dan ini adalah profil saya, ini adalah keluarga saya. Ini ulang tahun anjing ini sebenarnya, ya, foto waktu ulang tahun anjing. Jadi apa saja yang dikerjakan arsitek dalam suatu proyek. Nah, jadi kalau sudah jadi arsiteknya ngapain aja nih dalam suatu proyek. Nah, arsitek tentu saja kita bisa menjadi seorang arsitek di dalam suatu proyek, ya, membuat konsep, membuat desain dan mempresentasikan desainnya itu dalam suatu bentuk gambar lah untuk supaya dia dibangun seperti yang sekarang teman-teman pelajari lah, ya. Nah, tapi arsitek itu juga bisa menjadi project manager, menjadi koordinator suatu proyek, ya, yang mengkoordinasi dari berbagai macam disiplin, mechanical, electrical, civil, kita kerjasama, tapi kita menjadi project manajernya,
Jadi kita yang ngatur. Nah, kita sudah mendesain, kita lempar ke struktur akan membuat. Nah, nanti mechanical atau ada electrical, mungkin juga lingkungan. Nah, tergantung dari besaran proyek yang dibutuhkan. Kadang-kadang sampai hal-hal tertentu ya, kalau misalnya kita membuat suatu bangunan yang perlu spek yang khusus, misalnya akustik, gitu, pencahayaan. Nah, dia arsitek juga bisa menjadi seorang estimator, melakukan estimasi biaya suatu bangunan. Dia bisa menjadi, dan juga bisa menjadi pengawas lapangan maupun menjadi site manager mengawasi, walaupun dia seorang arsitek. Nah, ini nanti di IAI ini sekarang itu SKA arsitek itu adalah menjadi perencana. Kalau di IAI DKI ya, nanti kedepannya kemungkinan arsitek juga bisa ada SKA untuk project manager, mungkin juga dia ada nanti QC, QS, itu rencananya akan ada. Tetapi kalau untuk SKA ini di PII, Persatuan Insinyur Indonesia, itu sudah ada keluar. Nah, kita juga bisa, arsitek itu bisa juga menjadi auditor suatu proyek. Nah, saya pernah menjadi auditor suatu proyek selama 12 tahun. Jadi saya menjadi auditor suatu proyek. Arsitek bukan hanya mendesain kerjanya dalam suatu proyek, belum tentu. Bukan hanya bisa menjadi project manager, bukan estimator, tapi kita juga bisa jadi pengawas ataupun site manager, atau kita bisa menjadi auditor, ataupun kita menjadi QS ataupun QC suatu, ataupun yang paling sederhana mungkin kita bisa menjadi seorang administrator suatu proyek, misalnya scheduler kan, kapan mulai proyek ini mulai, apa yang harus disiapkan dan sampai selesai. Nah, perbedaan profesi arsitek, ya ini mungkin teman-teman kan sudah kuliah arsitektur nih. Dengan profesi lain apa sih? Arsitek ya harus memiliki dasar keilmuan, teknik arsitektur ya. Karena sekarang ini nggak tahu ya, sebelum zaman ada saya masih kuliah, saya pernah lihat orang tuh cuma tamat SMP, SMA, tapi ngaku-ngaku arsitek. Mungkin Pak Anto mungkin lebih pengalaman, mungkin zaman dulu lebih parah lagi. Jadi ya tamat SMA ataupun mungkin lulusan ekonomi, dia bisa gambar sedikit, ataupun biasanya bikin bangunan, bikin ruko, dia sudah bilang dia sebagai arsitek. Jadi nyontek bangun yang pernah ada, dia bangun tempat lain. Ini arsiteknya siapa? Saya. Ngaku-ngaku ya. Nah itu, ini nggak bisa. Arsitek nggak bisa seperti itu. Nah kita apalagi sekarang kita ada undang-undang arsitek, tidak boleh sembarangan. Ya. Sama dengan profesi lain, namun harus memiliki kegemaran terhadap desain. Kamu jadi seorang arsitek harus suka mendesain, suka berkreativitas. Nah, kreativitas lebih sangat dibutuhkan seorang arsitek. Kita membuat suatu desain ini, bagaimana suatu desain itu bisa menarik, aneh tapi menarik. Oke, ini kolomnya yang ini jangan lurus deh, coba kita miringin, bagus nggak? Oh, ternyata menarik juga ya. Nah, kita bisa kasih ke klien. Senang nggak kamu kalau model yang seperti ini? Oh, boleh. Nah, kita buat perspektifnya, kasih dia lihat suatu out of the box dari yang ada. Ini suatu hal yang menarik. Nah, bisa juga arsitek ini bisa berkembang bukan hanya di bidang arsitektur. Ya, bukan hanya di bidang arsitektur. Kita juga bisa berkembang di bidang-bidang yang lain, ya. Tentunya yang kita mampu ya. Nah, ini sebenarnya hari ini saya ada janji dengan pihak Freeport hari ini di Jogja. Cuman karena sesuatu hal, karena pekerjaan yang lain, saya hari ini tidak bisa ke sana. Nah, ketemu Freeport ngapain? Jadi arsitek. Bukan jadi arsitek, tetapi kita memecahkan suatu masalah yang ada di dalam goa itu. Ternyata di goa itu, panjangnya goa itu lebarnya 12 meter, panjang goa itu sekitar 500 kilometer. Ternyata di dalam goa itu ada air. Nah, di dalam air itu netes-netes itu mengganggu sekali orang yang bekerja. Nah, ini terus kok bisa ikut seperti itu? Nah, akhirnya, saya membuat satu konsep.
seperti kita buat konsep arsitektur ini loh penanganannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata konsepnya diterima oleh manajer di sana. Oke, kita ketemuan. Nah, ini artinya gini, arsitek tidak mesti harus kita hanya sebagai bangun rumah, menggambar ya seperti yang kita pelajari, tetapi kita bisa berkembang ilmu kita juga di kreativitas kita diperlukan. Terus selanjutnya koordinasi dengan bidang disiplin ilmu lain seperti mechanical, electrical yang tadi yang sudah disampaikan. Kita sebagai arsitek itu tuh kita ketemu sama yang gini-gini nih, orang-orang yang lain nih bidangnya. Ya, apalagi kalau saya pernah ikut desain ibu kota baru, walaupun gagal ya tuh nasib. Itu sudah ketemu presiden apa-apa ya ikut, tapi saya pelajari ternyata memang saya harus dengan orang tata kota ya dan sebagainya ya. Dan lanjut, kita memiliki hasil karya yang terlihat dapat dinilai secara fisik dan menjadi sejarah. Kalau saya lewat Atmajaya kampus 2, kalau kita bilang itu nggak tahu di kampus apa namanya, saya lupa. Nah, saya tahu itu ketua timnya itu Pak Anto itu. Saya tahu karena saya masih mahasiswa waktu itu. Nah, masih wah ini ketua timnya Pak Anto ini. Saya tahu. Nah, itu suatu sejarah, bisa sampai anak istri bisa cucu mungkin nanti ini. Bahkan saya punya formulir saya itu ibu kota baru saya simpan sampai sekarang. Nanti kalau saya punya cucu nih loh, kakek dulu ini ikutan loh ini gitu, suatu kebanggaan. Ya, apalagi suatu bangunan yang sudah hasil karya yang kita bisa kita tunjukkan ini bangunan saya atau sebagainya. Ya, ilmu arsitek itu ilmu yang terus berkembang. Ya, zaman dulu mungkin zaman Pak Anto mungkin pakai trackpen mungkin ya zaman dulu ya. Zaman dulu, itu sekarang zaman saya sudah pakai Rapido. Nah, zaman teman-teman sekarang kan sudah AutoCAD apa segala, SketchUp apa segala macam. Nah, itu berkembang terus dan juga teknik mendesain, cara menghitung material dan material-material bangunan juga terus berkembang sampai sekarang. Nah, ini yang menarik nih, salary dari arsitek. Berapa sih bayarannya kalau saya jadi arsitek? Nah, itu tergantung dari tempat di mana kita bekerja, apa yang kita tugas dan tanggung jawab, lokasinya di mana, dan lain-lain. Nah, ini pertama dia dari pengalaman. Semakin berpengalaman, dia semakin tinggi salary-nya. Jadi baru lulus, saya pernah ketemu yang baru lulus, tapi bukan Atmajaya ini, syukur nih, bukan Atmajaya ini. Jadi, gitu lulus langsung minta salary-nya tinggi. Wah, ini dasarnya dari mana gitu. 2 kali lebih tinggi dari harga UMR ya waktu itu. 2 kali lebih. Wah, ini dari mana dasarnya kan? Wah, karena merasa adalah lulusan arsitek, tugas banyak. Wah, jadi capek. Jadi salary mau tinggi, nggak bisa ya. Nah, ini yang pertama adalah pengalaman. Kedua adalah spesialisasi atau mungkin dia spesialisnya di mana. Biasanya ini arsitek-arsitek yang membuat bandara, rumah sakit, ya bangunan industri atau bangunan tinggi. Nah, itu kalau di arsitek itu dia harus skalanya sudah arsitek utama, bukan madya lagi, ya. Jadi dia harus punya sertifikasi juga. Nah, sertifikasi ini juga ada muda, madya, utama, atau sertifikat tambahan seperti ASEAN Architect, ya, green building profesional, ya, mungkin juga manajemen. Dia punya sertifikasi ini penting, itu meningkatkan salary-nya seorang arsitek itu. Nah, karena dia punya kemampuan dan tentunya portfolionya lah, dia pernah kerja di mana, ataupun apapun hasil karyanya dia, ataupun pernah ikut sayembara dan dia juara, itu sangat mempengaruhi salary-nya dia sebagai seorang arsitek. Nah, ini sebagai gambaran salary untuk lulusan S1 tanpa pengalaman nih, kayak teman-teman misalnya baru lulus, itu di atas UMR atau UMK. Kalau di Karawang, di Jakarta itu sekitar 4,2 ya. Ya mungkin kerja di Jakarta mungkin ada yang
Saya tanya saja ada yang 4,5, ada yang 5 juta. Baru lulus tanpa pengalaman. Tapi kalau di Karawang sih sekitar hampir 5,5-an ya, 5,5 juta. Ya, nanti ada bonusnya kalau proyek itu selesai atau apa. Sangat variatif, tergantung dari pemilik perusahaan, ya kan? Sama kadang-kadang pemilik perusahaan apakah dia bisa sharekan ke bawahan, nah, ada yang juga tidak gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau ini di IAI DKI yang biasa ada, yang biasa yang kami pakai gitu ya. Nah, ini bisa lihat di IAI Jakarta nih. Ini kalau IAI Jakarta karena saya anggota IAI DKI. Jadi juga bisa lihat di honorarium arsitek. Sebentar ya, saya sharekan ke honorarium arsiteknya. Biar ini sebagai gambaran nih untuk teman-teman. Nah, ini dari IAI DKI. Ya, ini tabel perhitungan imbalan jasa. Jadi, kita bisa lihat di sini, semakin semakin besar proyeknya, kita bisa lihat nih, semakin besar proyeknya itu semakin kecil jasa kita yang kita dapat. Nah, kita lihat ya kategori 1, 2, 3, khusus atau bangunan sosial. Nah, kita lihat ini. Oke, kita lihat aja nih, satu aja deh. Bangunannya kira-kira kita lihat berapa M ya. Coba deh kita ambil yang 100 M. 100 M kita lihat kita mau bangun apa nih. Kalau 100 M, nah ini ada bangunan khusus, bangunan sosial, bangunan kategori, kan tadi ada yang 1, 2, 3. Nah, misalnya kita mau bikin apa ya, mau bikin asrama deh, atau bangunan yang tidak bertingkat, nah, atau apa. Kita contohnya ada bangunan kategori 1, kita bikin asrama, asrama 100 M gede amat ya. Asrama 100 M. Asrama ini nih, ya benar bisa juga sih asrama yang gede ya. Nah, ini 100 M, ini kita dapat 2,6%, ya, berarti 2,6 miliar lah. Nah, itu kira-kira ini gambarannya. Semakin gede dia punya proyek, presentasinya semakin kecil. Ya, kita balik lagi. Tadi ya ini kan salary arsitek. Nah, kita lanjut lagi. Kembali kita ke undang-undang arsitek. Ya, puji Tuhan kita undang-undang arsitek ini diperjuangkan nih sudah sangat lama. Tiap kali kita meeting tahunan pasti kita bicara undang-undang arsitek kapan muncul, ini ke DPR, waduh per pasal apa-apa ya, zaman dulu kan nggak begitu baik ya. Sekarang sudah terbuka semua. Ya, jadi mohon maaf ini jalan lewat jadi ada suara. Oke, Undang-Undang Arsitek itu Undang-Undang Arsitek nomor 6 2017 tentang arsitek. Ini nanti ada ini juga di apa teman-teman juga bisa lihat ya. Isinya tentang apa? Praktek arsitek, registrasi arsitek, lisensi arsitek, pengembangan profesi, arsitek asing. Nah, misalnya arsitek asing masuk ke Indonesia nih. Zaman dulu mah dia arsitek asing, wah keren banget gitu. Dia masuk ke Indonesia, dia bangun enak-enak nih, seenaknya gitu. Ke arsitek lokal tidak dipakai. Nggak bisa. Zaman sekarang, nah sudah ada undang-undang arsitek, dia harus menarik arsitek lokal. Jadi tidak mudah menjadi seorang arsitek lokal, dia harus menguasai. Kalau misalnya kita di IAI DKI itu ada IPTB, izin pelaku teknis bangunan. Jadi setelah menjadi arsitek yang dia mempunyai SKA, dia harus ujian lagi di PUPR. Nanti dia akan mendapat IPTB, izin pelaku teknis bangunan. Nah, di dalam itu ada undang-undangnya, perda, perpu yang harus diiniin. Misalnya contoh, kita mau bangun rumah di Jakarta Utara. Ya, kalau di sana kita mau buat
bangunan di sana itu tidak perlu lagi pakai sumur resapan, tapi di daerah Jakarta Selatan kita perlu. Berapa banyak sih sumur resapannya? Berapa biji? Satu biji ini berapa kubik? Nah, tergantung dari luas bangunan. Nah, nanti ada lagi bangunannya harus seberapa besar dari lahan. Kalau misalnya bangunannya ini tinggi, bagaimana? Nah, ini semuanya itu sangat kompleks sekali ya. Nah, nanti ada perda peraturan daerah deh yang agak ribet ya. Tiap daerah kan berbeda-beda. Nah, ini ada juga hak dan kewajiban arsitek di dalam undang-undang arsitek itu, dan hak dan kewajiban pengguna jasa, organisasi profesi, ya mungkin IAI, ya, pembinaan arsitek dan sanksi administratif. Jadi arsitek itu juga ada sanksi administratifnya juga. Jadi arsitek juga tidak boleh sembarangan. Ya, jadi ini mungkin ada yang pernah ke Jakarta tahu ya, Universitas Tarumanegara ya. Itu kan dulu kan bangunannya lama. Jadi pas itu mereka mau rubah. Aduh, ini bangunannya ini kurang begitu menarik. Akhirnya mereka tuh di envelope building. Jadi ditutup ya. Mungkin mungkin ada yang pakai kaca, ACP ya. Akhirnya dirubah bentuknya. Nah, arsitek yang dulu merancang Untar ini menuntut arsitek yang ini, kenapa bangunan saya kamu rubah-rubah? Nggak bisa. Saya tuntut kamu 1 miliar, ya, ribu awak ke Badan Kehormatan Arsitek di Jakarta ya, di DKI. Nah, akhirnya diributkan, jadi ribut nih jadinya. Akhirnya damai karena apa? Arsitek ini membangun itu berdasarkan apa? Ada sayembara, dan dia memenangkan sayembara itu dan dia membuat desain seperti itu. Jadi ya gitulah. Jadi tidak boleh sembarangan kita menjadi arsitek, itu semuanya ada aturan mainnya. Jadi ada pemaparan materi lagi oleh Pak Arinto yang kita tunggu-tunggu ini. Baik, kepada Pak Arinto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Umbara yang saya hormati, teman-teman panitia, teman-teman Hima, dan juga para peserta yang saya banggakan. Selamat sore. Saya izin share screen ya. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak, jelas Pak. Ya, saya memberi judul ini freelance. Jadi ini untuk melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Umbara. Tapi saya ingin menyampaikan dulu pendahuluan ya. Jadi apa yang paling membahagiakan bagi seorang dosen? Ada yang tahu? Mahasiswanya pintar. Mahasiswanya pintar, ya. Lalu apa lagi? Mungkin apa nih teman-teman? Tidak malas kali ya. Ya, yang paling membahagiakan bagi seorang dosen itu ketika mantan anak didiknya itu bisa diakui keberadaannya oleh masyarakat. Ya, seperti Pak Umbara ini adalah kebahagiaan saya sebagai seorang dosen. Wah, terima kasih. Ya, beliau bisa berbagi, bisa memiliki arti bagi kehidupan masyarakat luas gitu ya. Nah itu, jadi kita para dosen itu juga saya kira sama ya, semuanya itu juga memang akan sangat bahagia
ketika para anak didiknya itu ya memiliki arti ya bagi masyarakat. Tadi dapat salam dari Pak Pur, dari teman-teman dosen yang lain untuk Pak Humbara. Oh iya Pak, Sukses untuk Pak Humbara ya. pernah ketemu di kuliah umum Pak. Ya, Bagus. ya baik. Nah sekarang saya masuk pada materinya, situasi sekarang dan akan datang. Nah kita bisa lihat bahwa pada masa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, kita memang dihadapkan pada berbagai macam disrupsi, ya seperti mobile internet atau internet of things, cloud technology, ya, advanced robotic, 3D printing, dan sebagainya yang mungkin akan berpengaruh pada profesi kita di masa mendatang. Jadi kita memang harus mulai siap-siap menghadapi hal ini. Sekarang pun di masa pandemi ini kita menghadapinya dengan kuliah online yang cukup rumit ya, dan juga ada sesuatu yang rasanya hilang begitu. Nah, pada pertemuan World Economic Forum itu disampaikan bahwa ada 10 keterampilan atau penguasaan atau kapabilitas yang diperlukan ya di tahun 2020 yang berbeda dengan tahun 2015. Nah, saya cuma membuat atau mengolongi yang 5 saja. Itu ada complex problem solving, ada critical thinking, ada creativity, ada people management, ada coordinating with others ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Humbara bahwa bukan hanya kepandaian ya, bukan hanya kepandaian, tetapi bagaimana kita bisa bergaul dengan banyak orang ya, bisa kreatif untuk memecahkan persoalan-persoalan. Kita juga harus memiliki pikiran yang kritis ya atas situasi yang kita hadapi saat ini ataupun mendatang. Jadi bukan hanya pandai saja. Jadi IP itu tidak selalu menentukan ya, bahwa IP yang tinggi itu menentukan keberhasilan seseorang. Jadi kalau kita sekarang dididik di kampus kita itu untuk selalu problem based ya, oriented. Jadi itu saya rasa sudah sesuai dengan tracknya ya. Jadi bahwa nantinya itu memang diharapkan teman-teman itu dapat menyelesaikan persoalan ya, yang kompleks itu dengan baik. Nah, salah satu hal yang penting itu adalah kreativitas dan bagaimana kita bisa bergaul, bisa mendapatkan masukan atau menerima masukan dari teman-teman atau dari orang lain ya. Nah, di situ atau di kampus itu justru kita akan berlatih ke sana ya. Maka teman-teman jangan mengurung diri di kamar kos, tetapi datanglah ke kampus besok ya kalau sudah COVID-nya itu hilang gitu ya. Atau sekarang setidak-tidaknya terus menjalin jaringan ya, hubungan dengan teman-teman yang lain. Pada suatu saat itu sangat dibutuhkan. Ya, saya pun dalam praktek profesi itu juga keberadaan teman-teman itu sangat membantu ya.
kadang-kadang tidak disangka ada teman dari Jakarta yang minta bantuan ya mendesain bangunan di Jawa Tengah misalnya ya. Ada juga dari Surabaya minta bantuan untuk minta menggambar logo dan sebagainya. Nah itu atau juga animasi itu juga bisa dilakukan ya. Jadi hal-hal yang artinya kita tidak perlu mencari karena teman itu yang mencarikan ya. Jadi memang hubungan dengan teman ini perlu dijaga terus. Kemudian yang lain adalah bahwa arsitektur itu tidak sendiri ya. Kita mengerjakan sebuah karya arsitektur itu pasti ada orang lain yang terlibat. Orang lain itu siapa? Ya bisa saja kalau itu dalam konteks yang kecil ya nanti ada estimator, ada orang yang menghitung RAB, ada orang-orang yang menggambar, ya, ada orang-orang yang memasarkan misalnya kalau sudah agak besar perusahaannya gitu ya. Nah itu kita bekerja sama dengan mereka. Kalau nanti misalnya kita proyeknya itu urban design, itu akan lebih luas lagi. Nanti kerjasamanya bisa dengan orang-orang dari orang-orang sosial, ya, orang-orang lingkungan, orang-orang ekonomi dan sebagainya. Jadi bisa lintas disiplin, lintas ilmu, ya, sehingga semakin banyak teman itu semakin baik. Tetapi teman-teman yang positif ya, artinya jangan di kampus cari teman-teman yang kebiasaannya kurang baik ya, jangan ya. Cari yang punya semangat baik untuk kemajuan. Nah, bagaimana pendidikan arsitek di masa mendatang? Ini saya ambilkan dari Renstra Fakultas Teknik ya, yang kami susun. Jadi sosok manusia yang akan dibentuk itu yang terbuka, etis, ilmiah, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. Tadi seperti contohkan Pak Hombara tadi bahwa semangat untuk berwirausaha itu memang terus menerus ditumbuhkan ya. Jadi jangan patah semangat kalau misalnya proyeknya ditolak atau proyeknya kalah atau sayembaranya kalah, nggak apa-apa itu. Kalau sayembara kalah itu tetap menjadi arsip gitu, yang menjadi kekayaan teman-teman semua. Nah, kita bisa lihat para pemain bola ini ya, itu nantinya mereka itu dibentuk oleh berbagai macam ilmu gitu. Jadi sama-sama pemain sepak bola tapi masing-masing kan punya kekasan ya sendiri-sendiri. Ini misalnya menu prodi arsitektur, yang kanan menu prodi sipil. Ini ada menu prodi lainnya dan ada menu dari industri atau institusi lainnya. Nah, ini di masa depan ini sangat diperlukan ya. Jadi kita tidak hanya belajar dari menu yang diberikan oleh prodi arsitektur, tetapi juga oleh menu-menu yang berasal dari prodi lainnya. Ya. Hanya teman-teman itu mau belajar mengenai green architecture misalnya, bisa saja teman-teman belajar dengan orang-orang biologi, ya dong. Atau teman-teman pengen belajar mengenai arsitektur yang terkait dengan teknologi industri, ya silakan nanti bisa belajar dengan di prodi teknik industri, ya. Atau dengan komunikasi, sosiologi, ya. Sosiologi itu sangat dekat ketika kita nanti belajar kota, itu tidak mungkin lepas dari sosiologi. Ya, jadi ini kita bisa
Tapi teman-teman kalau pengen seperti Kalastrava misalnya yang suka dengan struktur, ya pengen mengembangkan arsitektur yang berbasis pada struktur. Nah, teman-teman bisa mengambil menu di prodi teknik sipil. Nah, itu dimungkinkan di masa datang, apalagi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sangat mungkin ya teman-teman bisa mempelajari apa yang teman-teman suka, ya. Jadi passionnya di mana itu lalu bisa mencari. Tidak hanya di Atmajaya, ya, tapi bisa juga dengan prodi lain di luar Atmajaya. Dan itu kalau sudah ada MOU-nya, nanti akan bisa eh, apa dihargai yang sama, ya, SKS-nya itu dihargai sama. Dengan demikian teman-teman dapat banyak teman, ya, banyak teman. Saya sekolahnya S1 itu di UGM, S2 di De Berlage Institute di Amsterdam, dan S3-nya di Unpar. Saya merasakan betul bahwa teman saya itu banyak sekali, ya, teman di UGM itu banyak sekali, teman di Berlage Institute juga banyak, tambah teman-teman di Unpar. Sehingga lalu banyak sekali kita bisa berhubungan, bisa saling berbagi dan sebagainya, ya. Kalau ada kesulitan itu kita bisa berkomunikasi, ya. Jadi ini di masa datang itu bisa dimungkinkan untuk seperti itu. Dan silahkan teman-teman mulai memikirkan apa yang diinginkan di masa mendatang. Ya, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan bahwa open mind, jadi terbuka pikirannya untuk menerima masukan, berpikir kritis, kreatif, inovatif, ya, open heart, terbuka hatinya untuk reflektif, peka terhadap perubahan keadaan yang begitu cepat, empati pada alam dan sesama. Kemudian yang kreatif, ilmiah, etis itu adalah sosok manusia pada umumnya seharusnya begitu. Dan lalu yang terakhir adalah jiwa kewirausahaan tadi. Oh iya Pak, udah ada yang nanya nih Pak. Untuk Pak Hombara dulu nih, dari Kak Fiona, itu apakah dalam dunia kerja di Indonesia masih ada diskriminasi gender pada profesi arsitek? Mungkin bisa dijawab dulu Pak. Kalau bagi saya pribadi, nah, yang saya lihat selama ini tidak ada. Profesi gender terhadap arsitek itu tidak ada. Sorry, ini anjing ngomong. Jadi Pak tidak Fiona? ada, tetapi kebanyakan pada saat wanita, pada saat dia sudah memiliki anak atau apa, mungkin dia waktunya dia juga tidak ini ya, sebaik cowok gitu. Dan tapi kalau untuk karena ini bukan, tapi kita balik lagi yang seperti Pak Anto bilang, itu lihat dari hasil karyanya. Ya kalau punya karyawan, ya, kalau dia mau saya lihat tanggung jawabnya, kerja cepatnya, nah itu yang saya hargai. Di situ hasil karya yang paling penting. Jadi gender sih enggak deh. Enggak. Jauh ini tidak ada. Kecuali memang ada kesulitan di sini. Kan kita kadang-kadang harus ke lapangan. Nah ini yang repot. Kadang-kadang tapi kalau misalnya anak-anak teman-teman dari teknik sih sejauh ini sih belum ada masalah sih. Kita kan juga para amat lah ke lapangan gitu. Itu aja mungkin Mbak Fiona Ya, nanya. saya tambahkan sedikit, bisa ya? Boleh Pak, silahkan. Ya, ya contohnya Zaha Hadid, ya toh. Itu kan ratunya arsitek. Ya, Kan juga nggak ada tidak ada perbedaan, justru dia dikagumi juga oleh para arsitek laki-laki, ya, atau para mahasiswa arsitektur. Ya, dan banyak lagi saya kira dulu dosen-dosen saya di The Berlage Institute itu juga banyak para wanita, ya. Nggak ada masalah ya, jangan takut. Oke, terima kasih.
Oke, makasih ya Pak jawabannya. Selanjutnya ada Stevenson nih. Stevenson mau open mic nggak? Mau dibacain pertanyaannya? Bacain aja deh. Oke. Jadi dari Stevenson untuk pembara, untuk menjadi ahli Feng Shui, kira-kira apa sih yang dikerjakan dan contoh ilmu arsitek apa yang terpakai saat sedang mengerjakan proyek yang berhubungan dengan Feng Shui? Itu Pak Pembara. Dari Stevenson. Dari siapa maaf? Dari Stevenson, Pak. Oh, Stevenson ya. Untuk menjadi seorang Feng Shui, orang yang Feng Shui itu mau belajar satu hal lagi. Kita di arsitektur itu tiga mata kuliah Feng Shui sampai hari ini. Dulu pernah ada Pak Christian, saya dengar ada ngajar. Habis itu tidak ada lagi. Supaya kita bisa belajar Feng Shui ini, ya kita harus banyak belajar dulu dan kita banyak praktek. Nah ini kebetulan aja saya waktu kerja di Batam, di Tanjung Pinang, itu kita sering memanggil ahli Feng Shui. Pada saat kita memanggil, akhirnya saya tertarik dan saya diajak oleh beliau, ini Mr. Chen, dia orang ahli Feng Shui dari Singapura, dia minta saya sebagai asistennya dia. Jadi saya belajar banyak dari dia dan untuk ilmu arsitektur dan saya karena dia bukan seorang arsitek tapi karena saya seorang arsitek waktu itu membangun suatu hotel yang ada di kilometer 10 Tanjung Pinang. Jadi saya belajar dari dia dan saya gabungkan antara arsitektur dengan Feng Shui. Bukan hanya dari ilmunya dia aja. Jadi saya juga belajar banyak buku dan saya juga pergi ke Cina, saya cari ahli Feng Shui yang lain yang mungkin pemikiran yang berbeda. Saya masih belajar terus. Jadi bisa saja menjadi seorang ahli Feng Shui, tapi kita yang penting intuisi kita ya tadi yang seperti yang Pak Anto bilang, apa kita tertarik nggak sih dengan ini? Ada yang tertarik dengan struktur arsitek, ada yang tertarik dengan struktur, ada juga. Nah ada yang tertarik dengan hal-hal ini ya Feng Shui seperti ini ada. Jadi belajar dan banyak baca dan kalau memang Mas Steven kalau memang mau kapan ada waktu ayo kapan saya ada dipanggil saya ajak kita ke lapangan. Nah ini loh jadi ahli Feng Shui ini apa yang mereka mau nanti jadi asisten aja. Jadi asisten. Terima kasih itu. Tentunya dibayar. Ini ada nih kebetulan ada yang mau saya diminta ke Balikpapan ya. Saya diminta ke Balikpapan cuman karena saya masih ada proyek yang ada di Tobelo di Halmahera Utara. Jadi saya harus ngejar target juga ya dalam minggu ini harus selesai makanya saya tidak bisa berangkat ke sana. Itu aja, Mas Stephen kapan kontak-kontak aja kalau mau belajar ya. Saya nggak masalah gitu kalau mau lah apa sih gitu itu mungkin. Oke, udah terjawab nggak nih Stevenson? Baik, terima kasih. Ditawarin juga loh Son. Selanjutnya ada Kak Panggi nih untuk Pak Anto sama Pak Hombara. Jadi pertanyaannya bisa nggak Bapak sharingkan ke kami pengalaman menarik atau pengalaman tak terlupakan selama Bapak mendesain atau menangani klien. Mungkin permintaan klien tuh ada yang aneh-aneh gitu Pak. Mungkin bisa dimulai dari Pak Hombara dulu. Ada nggak Pak? Aneh-aneh ya. Aneh. Oke, saya buka aja ya. Jadi sebenarnya sih malu juga sih kalau mau buka karena ini ngobrol santai. Ini kadang-kadang itu kita tuh bertentangan dengan hati nurani kita. Ya, bertentangan dengan hati nurani kita. Jadi saya pernah disuruh meminta menggambar tempat perjudian dan prostitusi ya di antara Batam dan Singapura. Tapi waktu itu zaman itu masih bebas ya.
Jadi ya anak penguasa lah yang minta gitu ya. Jadi dalam satu tim kita minta ini bagaimana membuat suatu tempat perjudian internasional dan prostitusi internasional. Ya itu kalau kita bertentangan dengan hati nurani ya saya nggak tahu ya. Saya merasa tidak, saya sudah terlibat di dalam bidang di ini, tapi dalam setengah tahun tuh saya tidak mengalami suatu suatu kebahagiaan ya. Akhirnya saya mengundurkan diri dari tim itu, walaupun dibayar dengan dolar dolar Singapura, dibayar dengan dolar Singapura dan uangnya ini cukup besar. Tapi karena sesuatu hal, karena saya tidak merasa damai sejahtera, makanya saya tidak mau. Itu itu pengalaman saya. Jadi itu aja ya. Ya, tapi kalau dibilang tidak profesional dong, kan seharusnya kan arsitek kan harus profesional. Semua ya nggak apa-apa kalau memang tidak profesional ya. Saya menjalankan sesuatu yang membuat saya bahagia, membuat suatu saya senang gitu. Dan kembali lagi saya bukan melihat materi. Saya bangun gereja, saya bangun masjid, saya nggak dibayar. 1 sen pun saya nggak dibayar. Bahkan saya keluar uang untuk itu. Bahkan sekarang ada 6.000 meter persegi, ada satu gereja. Dia minta. Di Batam juga, ada orang Batam di sini, teman-teman. Nah, saya juga diminta di Batam, itu mereka desain ada bermasalah. Saya pergi ke sana untuk melakukan perbaikan untuk desainnya. Saya tidak minta terima uang sama sekali. Saya berangkat, pulang pergi, biaya pribadi, tinggal di hotel, saya biaya pribadi, saya nggak terima uang sama sekali. Tapi saya senang. Itu aja. Jadi bukan suatu yang, itu aja. Tadi pertanyaannya saya tidak mau lari kemana-mana. Itu pengalaman yang menarik. Ya. Jadi permintaan yang aneh-aneh ya seperti itu ada. Gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Anto yang lebih jauh berpengalaman dari saya pasti lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, baik. Mengenai pengalaman itu memang kejadiannya banyak sekali ya. Bahkan kita kadang-kadang terpaksa harus berlawanan dengan penguasa juga ya. Kadang-kadang sebagai arsitek kita dipojokkan oleh penguasa, disalah-salahkan. Nah, sekali lagi kuncinya adalah pada hati nurani tadi ya. Ketika kita menuruti hati nurani, maka kita harus berani untuk mengatakan tidak ya. Ya, konsekuensinya adalah bahwa mungkin kita tidak akan diberi pekerjaan di tahun berikutnya begitu ya. Tapi itu konsekuensi dari menuruti atau menjalankan hati nurani. Jadi itu menurut saya itu sangat mendasar. Kalau pengalaman-pengalaman yang kurang baik itu ya sejauh bahwa kita menjalankan perencanaan itu secara bersama itu bisa diminimalisir. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita berarsitektur itu tidak hanya ego kita sendiri ya, tetapi kita itu berarsitektur secara bersama-sama ya. Maksudnya begini, jadi kita dengan klien itu adalah satu kesatuan ya. Kita bisa katakan kalau dia misalnya mintanya yang aneh-aneh ya kita bisa katakan bahwa ini tidak sesuai ya, kita sekalian untuk mensosialisasikan apa yang kita peroleh di pengetahuan yang kita peroleh di arsitektur. Nah itu tidak jarang ya terjadi seperti itu, tapi sekali lagi dengan prinsip bahwa sebuah karya arsitektur itu adalah karya bersama, lalu hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi ya. Ya paling-paling begini, paling-paling yang tidak enak itu kalau kita sudah mengerjakan banyak hal gitu ya, tiba-tiba nggak jadi dibangun
Nah itu juga artinya kita lalu nggak dapat apa-apa ya. Tapi sekali lagi itu konsekuensi yang kita hadapi, karena biasanya arsitek itu pada awal-awalnya itu kalau dapat pekerjaan dengan klien itu tidak membuat kontrak ya. Bedanya dengan kontraktor, kalau kontraktor itu begitu ada begitu menang tender ya buat kontrak. Tapi kalau kita, apalagi untuk freelance tadi ya, kadang-kadang kita tidak membuat kontrak. Saya misalnya untuk pekerjaan swasta pun ya, itu sering tidak membuat kontrak di awal. Nah itu harus hati-hati ya, karena nanti memang ada yang tidak enaknya tadi itu adalah ya kita tidak dibayar. Ya bisa saja itu lalu entah alasannya apa, nah itu bisa kejadian seperti itu. Ya saya rasa itu, tapi banyak sekali sebenarnya memang hal-hal yang unik di dalam proses untuk berarsitektur ya, entah itu di pemerintah atau di swasta. Demikian Mbak Ocha dan Mas Riki tambahan saya. Oke Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak Anto, Ya. untuk share screen-nya boleh tolong dimatikan dulu, Mak? Oh ya, oke. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Bisa. Ini kok sudah Yang nih, Mbak? ini. Oh ya udah. Udah Pak. Oh ya. Oke. Baik. Lanjutkan agenda selanjutnya karena acara ini diawali dengan doa. Marilah kita akhiri acara sore ini juga dengan doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Nah, untuk yang beragama Muslim akan saya pimpin dengan membacakan Al-Fatihah kembali. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Doa selesai. Iya, terima kasih pada Pak Hombara, Pak Anto, makasih banyak atas ilmunya, atas sharingnya, atas ngobrol-ngobrolnya.